5 cara bikin opening novel biar naskahmu nggak dilempar pembaca, biar mereka lanjut baca sampai ending. Ya, ini aku dapat berdasarkan pengalaman pribadi, karena aku udah nulis lebih dari 10 tahun, teman-teman. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman bisa terbantu. Sebelumnya, siapin catatan kayak biasa, karena aku bakalan ngejelasin cukup panjang, tanpa editing cut-cut, enggak. Jadi aku bakalan coba ngejelasin berdasarkan yang aku alami langsung. Oke, so sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, share-share juga ke teman-temanmu kalau di YouTube ada channel tips nulis dari aku, Ujwal Firdaus. Kalau sudah, check this out, kita mulai bareng-bareng. Oke, untuk pertama nih, aku udah siapin catatan nih. Yang untuk pertama, mulai dari konflik. Ya, ini salah satu cara opening yang menurut aku nggak buang-buang waktu. Ya, di era sekarang, ketika orang-orang itu fokusnya udah makin pendek, karena banyak video-video pendek, banyak konten-konten pendek. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang males kalau misalkan kita bertele-tele di awal. Saran aku langsung masuk ke konflik di kalimat pertama langsung gitu loh. Contohnya kayak gimana, Kak? Misalkan ceritanya tentang seorang tokoh yang diculik misalkan. Kita langsung aja di kalimat pertama gitu. Misalkan dari sudut pandang orang pertama nih. Aku sekarang disekap di sebuah ruangan. Misalnya langsung kalimat pertama gitu. Si aku itu tokohnya ngejelasin gitu bahwa aku disekap. Aku nggak tahu entah di mana misalkan. Jadi kayak di kalimat pertama pun langsung ngejelasin konfliknya gitu, apa yang dihadapi si tokoh utama. Ya itu salah satu cara yang sering aku pakai juga. Jadi kalau misalkan aku mau bikin novel tuh aku nggak yang bertele-tele A B C D E F terus nanti ujungnya baru dijelasin ini tuh naskahnya tentang apa. Enggak. Di awal udah harus dikenalin ke pembaca ini tuh tentang siapa, misalkan si A, atau kalau pakai sudut pandang orang pertama tentang si aku yang menghadapi suatu masalah. Masalahnya apa gitu. Kalau misalkan masalahnya tentang dia yang diculik ya udah di awal kalimat langsung jelasin gitu. Aku ada di sebuah ruangan dan aku disekap. Aku nggak tahu aku di mana. Yang jelas aku benar-benar takut. Misalkan ya itu contoh doang. Jadi itu langsung mulai di awal di konflik. Itu kalau misalkan dari sudut pandang si aku narasi, kayak bukan narasi sih, kayak ngasih tahu gitu. Cuman kalau misalkan dialog juga bisa. Kayak misalkan nih dengan dialog itu, ini poin kedua ya. Poin kedua itu bisa dengan dialog. Ya, kalau misalkan kita awalnya dengan narasi langsung ke konflik, kita bisa pakai dengan dialog langsung ke konflik juga. Kayak misalkan kita bercerita tentang si A misalkan yang struggle hidupnya setelah mengetahui pacarnya selingkuh misalkan. Jadi di awal itu langsung aja pas ketahuannya misalkan, oh, jadi lu di sini sama cewek baru lo gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi langsung gitu ngasih tahu di awal tuh tentang si A yang mengetahui pacarnya ketahuan selingkuh. Maka dari situ di bab selanjutnya tinggal si A tuh struggle dengan hidupnya, berjuang lagi tanpa pacarnya ini, misalkan kayak gitu. Jadi saran aku untuk memulai langsung di situ gitu. Jangan ditunda-tunda, jangan ngejelasin ABCD dulu langsung gitu. Karena pembaca sekarang itu benar-benar harus dirayu dengan sesuatu yang cepat gitu. Bukan sesuatu yang bertele-tele gitu loh. Karena kan kita udah terbiasa dengan video-video pendek dan itu bisa ngaruh ke bacaan juga. Ya kalau misalnya kita pembaca pas baca itu kayak apaan sih ini di awal tuh nggak jelas, itu langsung dilempar cuy. Jadi harus bener-bener kamu bikin sesuatu yang orang lain itu langsung fokus gitu loh. Itu ya, itu tentang poinnya. Yang pertama bikin dari konflik misalkan langsung, yang kedua bikin juga dari konflik tapi dari dengan menggunakan dialog misalkan. Jadi langsung ngomong si tokohnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini aku jadi ngeblank ya. Yang ketiga, ya kasih misteri kecil. Ini juga bisa nih. Kasih misteri kecil, baik itu misteri-misteri yang of course ya harus berhubungan dengan cerita. Misalkan nih misterinya itu tentang sebuah kotak gitu kan. Uh, Tiba-tiba nggak harus tiba-tiba sih teman-teman. Misalkan gini ceritanya. Saat aku membuka pintu itu, aku melihat sebuah kotak emas itu berukuran 3x3 cm misalkan. Itu dugaanku misalkan kayak gitu. Ya karena itu dari sudut pandang aku, si aku ngejelasin apa yang dia lihat gitu. Itu kan kayak misteri apa tuh di dalam kotak gitu kan. Jadi saran aku kalau teman-teman pengen bikin opening ya gitu ya, coba dari misteri-misteri kecil gitu kan. Misalkan dia, kalau misalkan ceritanya beda ya pokoknya disesuaikan aja dengan ceritanya. Nemuin sesuatu misalkan. Ketika aku membuka lemari, atau jangan ketika deh, kayak misalkan kayak gini.
Biasanya biasanya aku makan bersama orang tuaku di meja makan ini. Tapi hari ini aku tidak menemukan orang tuaku, tetapi aku menemukan secari kertas yang terlipat di atas meja, misalkan kayak gitu. Jadi itu kan misteri kecil dari sebuah cerita gitu, dari sebuah kertas gitu yang ada di atas meja. Baru di sana dijelasin bla bla bla, lanjut gitu kan. Jadi misteri-misteri kecil ini bisa memantik pembaca untuk suka gitu kan sama karya kita. Anyway, ini aku harus ngasih tahu bahwa ini semua spontan. Ini bener-bener aku ngasih tahu berdasarkan pengalaman dan aku nggak siapin skrip apa-apa. So, contoh-contohnya pun kayak bener-bener sederhana dan mungkin bisa dibilang apa ya, bukan cringe ya, bisa dibilang mungkin pasaran juga contohnya it's okay ya, karena ini yang penting kamu paham aja gitu, paham dulu gitu. Itu yang aku maksud. Ya, jadi siapin misteri kecil biar naskah kita itu benar-benar dilirik sama si pembaca. Selanjutnya poin keempat ya, keempat hindari info dump. Nah ini yang aku maksud tadi. Pembaca itu nggak suka yang bertele-tele gitu. Pembaca nggak suka yang kayak ngejelasin, misalkan nih ngejelasin si tokoh namanya siapa, tinggal di mana, gitu kan, hobinya apa. Itu kan suka ada tuh penulis yang ngejelasin sepanjang lebar itu bisa berlembar-lembar gitu. Kalau misalkan kamu bikin orang lain bosan dengan itu, ya udah bye, ditinggal gitu loh. Jadi saran aku kalau pengen kamu hindari info dump atau info berlebihan. Ya, saran aku memang ya masukin info-info di awal itu yang penting-penting aja ya. Kecuali kalau misalkan yang lain-lain itu bisa disebar di tiap bab. Ya, nggak harus langsung di awal gitu loh. Misalkan di bab 1 selipin tentang latar belakang si tokoh gitu. Nanti di bab 2 selipin dia itu sebenarnya kerjanya apa. Di bab 3 nanti selipin konfliknya dengan orang tua kayak gimana misalkan. Konflik lanjutannya segala macam gitu. Jadi kalau mau ngasih informasi di awal-awal itu jangan terlalu banyak, jangan info dump atau info yang terlalu apa ya menumpuk gitu sehingga jadi nggak penting, bikin orang nggak mau baca atau orang bosen gitu ya. Selanjutnya poin selanjutnya adalah gunakan kalimat pembuka yang kuat. Aduh ini berkeringat guys. Bikin pembuka kalimat yang kuat gitu. Di sini ada berbagai jenis kalimat yang kuat gitu. Sebenarnya tadi udah kita singgung sih, kayak misalkan menggunakan narasi, menggunakan dialog, menggunakan pertanyaan, misalkan. Kalau pertanyaan kayak gini contohnya. Apa aku harus mati sekarang? Misalkan. Itu kan di awal langsung dikasih kata-kata kayak gitu, itu pembaca hah mati gitu. Akhirnya mungkin baca gitu beberapa halaman sampai suka sampai ke halaman-halaman selanjutnya. Atau misalkan contoh lain, aku harus musnahkan sesuatu yang ada di perutku hari ini juga misalkan. Kayak gitu. Jadi di awal-awal itu langsung kasih narasi yang kuat, entah itu kata-kata si aku kalau pakai sudut pandang orang pertama atau misalkan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang ketiga kan kita dari narator ya, dari atas. Contohnya misalkan kayak gini. Aku harus musnahkan sesuatu yang ada di perutku sekarang, ucap Rina di dalam hati misalkan, juga bisa gitu. Jadi kalimat-kalimat kuat yang memancing kayak gitu tuh penting banget sehingga orang-orang akan mungkin baca ya, menambah peluang untuk mereka mau baca ke bab-bab selanjutnya, ke apa ya, kayak lembar-lembar selanjutnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya perkenalkan emosi dulu ya. Jadi perkenalkan emosi di sini tuh bukan langsung apa ya, bukan ujuk-ujuk yang heboh gitu loh. Langsung misalkan kenal kematian yang nggak harus juga gitu. Itu bebas terserah. Cuman maksud aku di sini emosi di sini tuh misalkan gitu. Kita langsung tunjukin konflik yang tadi sebenarnya ya, yang poin 1. Langsung tunjukin konflik ibu sama anak misalkan. Ya, jadi emosi di sini tuh nggak harus yang gede banget, misalkan tentang sebuah contoh ya, tentang sebuah kerusakan atau kematian itu nggak harus, tapi bisa pula dari interaksi gitu. Jadi si A sama si B, ibu dengan ibu dengan anak, anak dengan bapak gitu, tunjukin emosi mereka ketika berdialog. Misalkan konflik ibu anak gitu, konflik ibu ayah, ya boleh ibu dan ayah, atau misalkan konflik anak dan ayah itu juga bisa. Ya, jadi kasih sesuatu emosi di dalamnya, jangan cuma ngejelasin ya kayak artikel. Kadang suka ada di awal-awal udah ngejelasin kayak rumah ini berbentuk bla bla bla. Jadi kayak ngejelasin rumah kayak artikel, ngejelasin di dalam rumah ada apa aja gitu. Itu sebenarnya boleh sih kayak deskripsi suatu tempat gitu loh. Tapi
again, untuk bisa menarik perhatian pembaca, kita harus pintar-pintar lagi. Salah satunya menunjukkan di kalimat pertama, di paragraf pertama itu dengan emosi gitu ya. Emosi misalkan dengan percakapan gitu kan antar tokoh gitu kan. Itu bisa banget ya. So, itulah beberapa poin yang bisa aku kasih tahu kalian tentang pembuka. Ya, ini sering aku pakai dan juga sering aku lihat penulis-penulis lain juga pakai. Jadi ceritanya itu bisa lebih enak dibaca, straight to the point, gak bertele-tele. Jadi orang-orang tuh berkemungkinan besar untuk baca gitu ya. Meski ya itu apa ya, peluang lah gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar untuk masukin sesuatu sehingga naskahnya bisa menarik perhatian. So guys, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih udah nonton aku presentasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa cek naskah kalian apakah masih ada yang kayak gitu. Coba diubah-ubah lagi, di otak-atik lagi. Anyway, buat kamu yang pengen baca karya aku atau pengen aku udah nulis 4 buku by the way, bisa dicek di description box atau di link di pinggir video ya. Ada produk-produk buku-buku aku. Aku juga bikin ebook nulis novel anti mandek ya, ada di description box biar kamu bisa belajar nulis novel sampai punya buku ya. Yang udah baca ada, yang belum baca harus disegerakan sih. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi guys.